Guys, Masya Allah. Nih, gue tadi kasih cuplikan dikit ya. Yang ada komplitnya tuh di The Hakim Music. Barusan tuh luar biasa. Bapak siapa namanya? Satra. Satra. Ahmadi. Pak Ahmadi sama Pak Satra. Iya. Ini sama Bunda Ratu ini. Iya ya. Ini tuh tadi kesenian dari Banten ya. Iya. Jadi ini tuh ngawaluku, membajak sawah biasa sambil saut menyaut gitu. Terus tadi ya faktanya adalah di sini yang menarik adalah ketika tadi ngahaluang burung pada menyambut. Sadar gak sih? Pada wah gitu. Sampai burung yang terbang juga di atas ada itu pesawat. 2 kali. Tapi tidak kalah langsung terus. Betul. Jadi itu gimana? Ini adalah salah satu penggiat budaya dari Banten. Ya. Bunda Ratu. Anita. Bunda Ratu Anita. Jadi ini tuh apaan? Oh, ini yang tadi baru ditampang itu adalah beluk. Sebenarnya bukan hanya kebudayaan Banten ya, tapi kebudayaan Pajajaran. Pajajaran tanah Pasundan. Gitu. Iya. Tapi betul itu tuh biasa pas lagi ngawaluku atau membajak sawah. Sebenarnya dari beluk sendiri itu cikal bakalnya dari pertanian ya. Dari pertanian. Jadi beluk itu adalah media atau sarana untuk komunikasi dengan hewan bajakannya itu sendiri yang pertama. Nah, yang kedua mungkin sarana komunikasi dengan sesama petani antar desa. Yang ketiga adalah sarana komunikasi terhadap sang pencipta. Oke, karena itu kan proses penanaman dan lain segala macam itu tuh harus ada ridho yang menciptakan kan kita menjadi satu kesatuan. Ya, jadi medianya aja. Jadi ya betul gitu. Dan karena mungkin beluk itu sebenarnya adalah teknik untuk melengkingkan suara ya. Dan dari teknik melengkingkan suara itu ada frekuensi dengan si kerbau itu sendiri. Nah, itu adalah kode untuk si kerbau bajakan itu pada saat kita ngawaluku gitu. Nah, kalau misalkan seperti contoh sarana komunikasinya itu kodenya itu misalkan ider, alen gitu. Sebentar. Tuh. Ini kita ngobrol aja sama suara itu kalah. Tadi pesawat yang kalah suaranya. Tadi apa? Ngidul, kaler. Bukan. Ngider teh naon? Ngider itu istilahnya apa ya? Bukan ngasek. Terlalu perlahan-lahan gitu. Alen itu. Kalau mider itu belok gitu kan. Belok gitu mider. Ya. Makanya tadi ada gitu-gitunya ya. Tadi Bapak ada gitu. Gitu-gitu naon eta teh? Ngambil napas. Itu berapa napasnya panjang banget. Sambung napas. Jadi itu tadi itu apa seni beluk. Terus apalagi tadi Bapak kata bilang? Kekelok. Hah? Kalau kata orang Sundanya itu kekelok. Kekelok, lak-lakan. Jadi emang suaranya pakai suara leher. Ada gitu ya. Bapak pernah serak enggak? Enggak. Tapi ada treatmentnya emang. Ada. Bapak dari dulu belajar. Iya. Ini maaf, masih ada atau sudah hampir punah kesenian ini tuh? Masih ada. Masih ada. Di kampung-kampung, di pesawahan. Masih ada. Hanya generasinya kurang berminat mungkin ya generasi sekarang. Itulah tugas kita sekarang. Ya, tuh guys ternyata ya leluhur kita tuh punya seni suara yang luar biasa. Sangat jadi kalau biasa. yang mirip-mirip seperti itu ada yang Aceh ya. Ada misalnya yang suara-suara melengking tuh. Banyuwangi. Ya. Di masing-masing daerah tuh pasti ada kekhasannya. Ini dari Tatar Sunda Pajajaran. Iya. Ya. Ini harus dilestarikan ya. Nah, sebenarnya selain sarana untuk kode-kode yang terhadap hewan bajakan juga, itu adalah kode untuk sesama petani. Misalkan ini si Bapak sambil ngebajak, sambil ngebeluk ya, memberikan kode kepada hewannya. Nah, nanti di kampung tetangga itu mendengar, ternyata tetangga itu sudah ngawaluku, sudah mulai panen bajak ya. Pas penanaman tuh bareng jadinya. Nah, gitu. Bareng-bareng jadi ada kode. Jadi dan itu bisa terdengar ke desa sebelah? Iya, sahut bersahutan. Karena lengkingan suaranya itu. Masya Allah guys, beda desa bisa terdengar. Betul, karena frekuensi ya yang itu kelihatannya ada yang ngebeluk sebelah sana. Berarti kita besok siap tanam, siap persiapan ngebeluk juga gitu. Itu suara tuh kayak trompet Sunda. Yang kayak gitu, trompet gitu ya. Iya betul. Sarana komunikasi juga pada saat kita sedang sendirian gitu ya di hutan gitu. Nah, kita ngebeluk. Nah, nanti ada yang menyautin gitu. Oh, ternyata kita nggak sendirian di gunung ini gitu. Hanya di sini dilain
tempat nanti ada yang nyambut lah di situ. Itu sarana komunikasi. Ini tuh berarti sudah berapa tahun umurnya ya? Maksudnya kesenian itu Sudah mungkin sudah berabad-abad, sudah ribuan ribuan tahun yang lalu. Iya, dan kita keberkahan tersendiri melihat secara langsung menikmati. Ini tadi kalau nggak mikir durasi mah saya terus itu tuh bisa terus-terusan. Bisa terus-terusan. Malam suntuk kalau lagi. Nah kalau siangnya kan untuk berkomunikasi sesama ini ya. Nah kalau malamnya itu biasanya dipergunakan untuk acara ngadongeng gitu. Ya, pantun. Nah, pantun. Jadi untuk menarik perhatian dari seluruh pada era kejayaan Pajajaran gitu kan. Jadi pada saat orang ada yang mendongeng, nah salah satunya akan ngebeluk gitu. Jadi menceritakan dongeng itu dengan beluk. Misalkan aya hiji kerajaan ngaranna Pajajaran, nah itu menggunakan beluk ya. Jadi kan orang tertarik pakai gitu. beluk. Iya. Dia ayah hiji Pajajaran gitu. Biasa. Boleh coba. Coba. Ayah hiji Pajajaran. Nah, seperti itu. Ini Bapak pernah ngukur kan berapa oktav itu teh? Gak tahu ya? Gak tahu tapi ini luar biasa melengking banget guys. Itu mah belum seberapa, Pak. Segitu tuh belum seberapa. Bisa lebih keras lagi. Lebih keras. Kata Bapak tadi itu karena itu kan yang pencet suara itu. Iya. Bisa lebih melengking lagi. Itu kalau di dalam hutan bisa jadi seisi hutan itu keisi sama suara ini. Suara beluk. Saya bener-bener dengar juga begitu dari lagi jauh nih ada mungkin jarak 5 kilo, 6 kilo. Terdengar. Terdengar. Karena Dengan cara itu ada bersaut-sautan. pantulan dari gunung Iya. juga, mantul juga lebih indah kalau di dalam hutan. Permainan frekuensi. Iya, frekuensi ada pantulan-pantulan suara. Masya Allah. Wih. Iya, ini mah kesenian dari purbakala ya istilahnya ya. Iya, tepatnya seperti itu. Aduh, ayo dong kita lestarikan. Harus. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul, Kalau betul, bukan betul. sekarang kapan lagi? Ini luar biasa. Juga seusia begini baru dengar ya. Baru dari tadi beluk. Mudah-mudahan Beluknya bisa naon suksetnya gitu. Iya, ya Allah. Tahu. Ini tapi kebayang pakai kari ini Biasanya dengan apa sih dengan cangklung ya, dengan dodot buhu dengan dodot lojor itu ya, terus dengan dengan itu biasanya kita konben gitu. Oke, jadi buat panen juga bisa. Ya, Bisa. Vitamin sebelum panen ngebeluk. Oh, ya Allah. Dan bentuk rasa syukur juga ya. Ngebeluk itu yang tadi saya bicarakan bentuk apa sih sarana komunikasi dengan Tuhan kan dulu kan istilahnya jangjaukan ya. Nah setelah ada kompromitasi dengan Islam gitu kan itu jadi beralih kayak takbiran, zikir saman yang ada di Banten dan sekarang masih tetap terjadi itu di daerah Pandeglang. Nah ngomongin soal Banten, Pandeglang dan sekitarnya nih Bunda Ratu ini juga penggiat pelestari Pemulia golok pusaka Banten. dari Banten khususnya. Boleh dilihatin? Itu Bunda. Nih guys, jadi golok. Jadi kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu tuh keris. Jawa Barat tuh ada keris juga nggak sih? Ada. Keris Pasundan ada. Oh ya yang gitu yang bentuk itu yang itu yang logo Kujang mah beda deh. Beda. Keris itu ada Pasundan ada juga. Ada. Nah kalau yang ini adalah Golok. Ini golok ya, boleh dibilang golok. ini udah berapa tahun? Bunda, jelasin Bunda. Kalau ini ya, ini Hati-hati Pak. boleh dibuka nggak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Nggak apa-apa ya. Boleh nggak sih? Ya udah buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini golok era Pajajaran ya, tataran tanah Sunda. Dan ini kenapa dibilang ini adalah pegangan untuk pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi pada era Pajajaran. Ini dibilangnya namanya Pariaman. Pariaman. Itu kayak Sumatera Barat. Pariaman itu diambil dari kata bahasa Parahyangan. Apakah ada hubungannya saudara kita di Sumatera Barat dengan Jawa Barat? Kurang tahu juga. Kalau itu. Tapi Ya kan gini, biasanya kan orang tuh kan keseleo lidah ya. Parahyangan jadi lama-lama jadi
Pariaman gitu. Kayaknya berarti ada hubungan. Sebenarnya ya? dari bahasa biji juga ini. Zaman itu biji namanya parijan ya kalau nggak salah. Ada biji parijan itu dari literasi Kesundaan. Dari biji bahannya? Enggak dong? Bukan. Diambil dari bahasa biji gitu, parijan gitu kan. Dari Oke. Pariaman itu sendiri gitu. Oke, itu boleh dibuka. Nah, ini nama apa ya? Nama bilahnya ini namanya sabet malapah atau malapah gedang. Nama bilahnya. Dan ini mungkin bahannya dari bahan meteorit atau boleh dibilang dari 12 unsur. Ini namanya pamornya pamor Malela. 12 unsur tuh apa 12 aja? Salah unsur itu satunya. dari pasir Malela, galea, mungkin dari apa sih magma gitu dan lain-lain gitu. 12 Ini unsur. udah peninggalan lama. Iya, era Pajajaran Masya Allah. sampai sekarang bisa dibayangkan berapa ribu tahun. Dan berapa keturunan? Wow, Masya Allah. Tajam? Boleh dicoba? No. Alhamdulillah tajam. Masya Allah. Dulunya tuh digunakan untuk apa? Sebenarnya golok itu ya dari Karesian Sisa Kandang itu, golok itu adalah pegangan untuk para raja-raja. Itu dari kitab Karesian Siksa Kandang. Itu emang benar adanya gitu. Literasinya gitu ya. Ornamen buat kelengkapan seorang raja Ya. untuk mempertahankan diri juga. Iya, untuk pertahanan diri intinya seperti itu. Oke. Nah, ini era Pajajaran dan kalau yang ini adalah era Kesultanan Banten. Sama juga, sabet. Nah, ini namanya ceker kijang. Dan ini pegangan untuk para prajurit. Kenapa dibilang ceker kijang? Pada era itu diharapkan ya prajurit itu tangguh, cepat, Kayak kijang. Kijang. Ceker tuh kaki. ya seperti kijang dan setia kawan. Kenapa dibilang setia kawan? Biasanya dalam suatu perkumpulan kijang itu adalah salah satu kijang yang menjaga kawanan itu. Alpanya. Ya, untuk mencegah datangnya pemburu atau Pemangsa. harimau, pemangsa harimau gitu. Nah, pada saat datang harimau itu, si kijang yang menjadi alpanya itu akan memberitahu bahaya datang. Disitulah mereka akan melakukan Dan bergerombol. Brrrr. Gitu. Oke. Ini tuh kalau keris itu kan ada empuknya istilahnya ya. Kalau ini juga ada. Ini kalau untuk golok itu sendiri dibilangnya pande, bukan empuk. Pande. Iya, pande. Ini apa lagi? Pandai. Nah, kalau ini, Ini gede banget ini. Ini paling itu ya? ya, Ini yang tadi saya pegang ya? bukan yang dipegang tadi ini. Oh iya tadi nih. ini, yang yang Pajajaran. Yang Pajajaran. Nah, kalau ini adalah pedang Lor Bango. Dia pegangannya kerajaan Hayamuruk abad ke-12. Masya Allah, ayam muruk. Buatnya lebih Karena dia sudah memfosil. Dari zaman ayam muruk. Iya, dan ini pegangan Raja Hayamuruk abad ke-12. Ini dapat dari mana ini? Ada aja lah ya. Semesta alam selalu bersamai. Ya. Kalau untuk barang-barang ini saya percaya itu tuh ngejodoh. Ya. Bukan kita yang mencari, kadang-kadang mereka yang mencari pemegang berikutnya ya. Intinya kita sebagai makhluk gitu harus bisa menyatu dengan alam dan insya Allah alam itu akan selalu membersamai kita. Dalam hal apapun itu, bahkan alam akan menjaga kita dalam hal apapun juga. Mau dipegang? Bismillahirrahmanirrahim. Kok tahu aku pengen megang? Berat loh guys. Ini jangan-jangan emas bukan? Iya. Ini Yang tuh. ini, logam mulia. Pusaka zaman dulu ada. Masya Allah guys. Masya Allah, ini kesempatan banget gue ya Allah. Suatu saat A juga harus main ke museumnya. Beliau punya museum golok di Banten, di Pandeglang. Oke. Dari abahnya sangat budayawan sekali, mencintai budaya sampai turun ke putrinya. Dan ini berat. Iya, karena dia sudah memfosil gitu. Dan ini ada terdapat reliefnya itu di tembok Candi Borobudur kalau nggak salah. Ini si golok yang ini. Dipegang pada saat lagi dipegang sama Hayamuruk. Hayamuruk. Iya. Yang Gajah Mada. Iya. Ini Hayamuruknya. Pegang pedang ini. Iya. Hayamuruk itu di mana sih? Majapahit. Majapahit itu di Kediri. Kediri. Masya Allah guys. Masya Allah. Allah Akbar ya Allah.
Dan alhamdulillah ruhnya itu masih tetap ada. Ya. Hah? Ruhnya masih tetap ada. Keweruhan, pengetahuan. Tapi terusnya gini nih, di hati aku gini, gitu. Terus Ya energi Ya. yang Iya, energinya. benar di ulu hati sini nih, nih itu kayak gini, gitu. Bener kan? Ya, betul. Walaupun di era modernisasi ini ya ada sebuah energi yang harus kita yakini juga ada. Kok ini ya? Sedih ya? Kayak Seolah-olah ada sesuatu yang ingin diceritakan oleh ya. Enggak beneran. Aduh. Kok nyeri hatinya? Sakit hati. Dan itu ya mungkin rasa sudah sampai di gelombangnya. Aduh. secara tidak langsung. Aduh ini satu sakit hati frekuensi. banget ini. Satu frekuensi. Ya tiba-tiba aku bayangin, aduh, Indonesia, Betul. Ya, pecah. ya, Nggak, ini beneran saya ngomong ini. ya. Padahal dulu dengan ini, dia mempersatukan kita. Benar itu. Aduh sakit hati. Mungkin secara tidak langsung pesannya tersampaikan kepada Betul. kami. Dan baru tadi malam saya juga kedatangan tamu orang Belanda. Beliau pencinta keris. Sampai dia koleksi keris hampir 150 keris-keris yang ada di Nusantara. Orang Belanda langsung datang langsung ke Indonesia. Tuh orang Belanda justru yang Saya ngerasa bangga juga. Oh ada yang mencintai budaya kita. Dan saya sedihnya apakah anak muda kita sama nggak rasa cintanya dengan peninggalan leluhur ini gitu. sedih banget. Ya. Intinya pesannya itu tersampaikan oleh Kang Irfan. Intinya tugas kita semua untuk ngamumule peninggalan dari leluhur-leluhur kita. Intinya seperti Aduh ya Allah. Guys tuh ya, ini tuh, aduh. Banyak orang ngomong katanya, kok Irfan nggak nyalek, ente, maaf banget, tidak ranahnya. Tapi kalau ditanya sedih mah sedih, masa gara-gara gini aja nih pecah hati Indonesia tuh. Hayang pemimpin siapa, yang ini asapang heueuhna, iya asapang benerna, berantem pas saya. Ya gitulah, hanya budaya yang bisa mempersatukan. itu dia, makanya ini tiba-tiba ngebayang Hai Nguruk, tiba-tiba Gajah Mada, tiba-tiba mempersatukan, terus hanya dengan yang cemen bisa pecah, Ya, kehe, sedih, terus nyocok, bener bukan? Betul. Ya Allah. Lu mau nggak teh? Dikasih kesempatan buat megang seperti ini. Oh. Tapi bener kan saya gitu? ya. Ya itu Satu pesan. Pusaka di dadaku, jaga marwahnya. Oke guys. Aduh. Kalau hidayah bisa datang kapan saja dengan cara apapun. Ini salah satu bentuk yang lain. Ya, mencintai negeri itu salah bagian dari iman. Ya, Jadi kalau kita cinta negeri kita, ya itu berarti alhamdulillah masih ada iman kita. Bisa lewat manapun. Mungkin saya sekarang harusnya tiba-tiba, teh beneran nih mah. Berarti ini beneran jika frekuensinya itu ada.
rohnya itu ada. Kenapa saya bisa ngerasain? Ya, pertama kan AA sangat mencintai alam, Ya, mencintai hewan, ya, apalagi saudara-saudara kita. Ya. Dan di situ ada sebuah rasa yang sudah dikaji oleh AA sendiri, sehingga begitu AA nerima rasa itu, intuisi, pola pikir itu ada, memang ada yang ini ya, ketika logika kita memikir angka apa yang dengan perasaan yang jujur dari hati, ya itulah yang Intinya gini ya, A, ya. Apa yang AA lakukan, mungkin ada beberapa orang mengatakan itu mah bagian dari ini. Tapi yang saya lihat, apa yang AA lakukan itu tanpa ada kepentingan, murni untuk Betul. mengangkat marwah budaya. Ya. Itu aja. ya, Itu rasa ya, kecintaan. Itu aja. ya, ya, ya. Dan tanpa alasan. Ya, Tanpa- silakan tarik benang merahnya. Ya, ya, ya. Dan untuk itu saya dari Banten, dari Museum Pusaka Banten, insya Allah ingin menitipkan salah satu masterpiece atau salah satu ageman dari Museum Pusaka Banten, yaitu ini adalah pegangan dari yang ini yang paling tua ya, di antara yang paling tua di museum. Dan mudah-mudahan dari AA bisa menjaganya. Ini dari tulang duyung, ini dari Ayu ya, dari perak ya, mungkin dari tulang duyung. Nah mungkin ini kita jangan dilihat dari ini udah sopel atau udah apa, tapi inilah bentuk peninggalan dan tidak ada yang dirubah. Dari dulu semenjak dipegang sama pemegang pertama sampai sekarang ini tidak ada yang berubah. Dan alhamdulillah mungkin sudah waktunya diserahkan kepada Masya Allah. AA. Mudah-mudahan bisa jadi agama. Beneran. Insya Allah dengan izin Allah. Laras ya teh. Insya Allah Kenapa? sudah waktunya. Ya, kita semua pewaris Sudah waktunya. apa ya? Kalau Peninggalan leluhur. kalau kata ini mah gini loh, kebo balik kandang. Kebun mulih pakandangan. Kebo mulih ke pakandangan. Jadi siapapun anak bangsa yang rasanya sudah ini ya wajib melestarikan, dan AA juga meneruskan ke turunan-turunan AA, dan ya seperti yang Bunda lakukan. Dan mudah-mudahan kita semua Semakin banyak generasi-generasi yang tertarik, itu bisa bersinergi mengangkat, menjaga marwah budaya peninggalan leluhur nenek moyang kita. Seperti yang tadi saya bilang, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau kita menunggu nanti, apa yang akan terjadi gitu? Akan hancur budaya kita. Kalau negara mengatakan bangsa yang besar, bangsa yang bisa mengangkat marwah budaya leluhurnya. Yuk kita memulai itu peninggalan leluhur kita. Ya Allah, insya Allah ya. Ini amanah banget ini mah. Dari sekian ribu pusaka yang ada di museum, inilah jodohnya gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, ini udah diniatkan. Sebenarnya tidak ada niat sama sekali. Pada lagi malam saya ke museum gitu kan, karena kebetulan ada kegiatan pameran pusaka juga di Dieng. Saya mengutus anak-anak gitu. Pas saya masuk ke museum, tiba-tiba kok ini harus dikembalikan, ya itu tadi kebo mulih ke pakandangan. Ini yang ceker hijang ya? Iya. Karena ceker kijang juga ada tingkatannya, dan ini perak. Kalau yang untuk prajurit biasa dia kayak gini aja biasa. karena Nah ini untuk sesuai pegangan. dengan Ya itulah apa yang pokoknya. AA lakukan itu gerak cepat. Sesuai dengan Dengan karakter. dengan pasukannya. Pokoknya nggak mau dinanti-nanti AA mah gitu kan. Intinya mah apa yang AA lakukan itu tidak ada kepentingan. Ya, Itu. banget. Ya, banget. Namanya Sami-sami. ini yang tadi saya patus itu ini bukan sih, bukan ya? Bukan, yang Itu. ini nih. Yang ini. Oh iya. Ini baru dikeluarin barusan ya? Non pisannya teh. Non pisan. Mudah-mudahan kita selalu bersinergi ya untuk Insya Allah, mengangkat insya marwah Allah, budaya. Insya Allah. Rekang. Siap. Aduh guys. Pak. Doain ya. Ya Allah.
Ini terus di gimana mas saya simpen aja. Boleh Simpan. ya disimpan, diperkenalkan ke anak, Oh, iya. diperkenalkan ke generasi-generasi lainnya. Silakan itu gimana acaranya. Oke guys, alhamdulillah saya dapat kepercayaan ini meneruskan warisan. Ini salah satu golok peninggalan dari leluhur, namanya adalah ceker kijang. Ini untuk prajurit bergerilya dengan pasukannya melakukan sebuah kebaikan, menjaga apa yang sudah ada supaya tidak punah, supaya tetap terjaga, lestari, apapun itu, budaya, alam dan sebagainya. Iya. Kalau bukan kita mah siapa lagi ya. Ya. Oke guys, salam dari kami, salam budaya, salam jati diri bangsa. Nah halang deui. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nuhun. Alhamdulillah. Bapak. Segala sesuatunya intinya kita saling membersamai, saling bersinergi untuk mengangkat marwah budaya. Ditunggu di Antol, Kang Dodi, semuanya dan rangkaiannya. Kita merasa sebagai putra dan putri bangsa Indonesia, yuk kita gaskan. Lakukan itu tanpa ada kepentingan apapun. Berbangsa, bernegara, bineka tunggal ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.